Dalam dunia fiksi anime, kiamat bukan sekadar kehancuran bangunan atau bencana alam biasa. Para kreator anime sering merancang konsep akhir zaman yang sangat spesifik, brutal, bahkan menyiksa psikologis korbannya. Mulai dari ilusi massal yang mencuri kehendak bebas, hingga genosida fisik yang mampu meratakan daratan. Di video kali ini, kita akan membahas konsep kiamat fiksi paling mengerikan dalam sejarah anime. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, dan kalau ada penjelasan yang kurang, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Kalau udah, langsung aja kita mulai videonya. Kita mulai dari salah satu yang paling ikonik, Mugen Tsukuyomi dari seri Naruto. Peristiwa ini disebabkan oleh seorang legenda shinobi yang bernama Madara Uchiha. Secara kasat mata, peristiwa ini tampak damai. Bahkan terlihat seperti sebuah solusi atas semua konflik yang ada di dunia shinobi. Tapi justru itulah yang membuatnya mengerikan. Saat jutsu ini diaktifkan, bulan berubah menjadi warna merah. Cahayanya mampu menembus setiap sudut bumi. Gak ada tempat untuk bersembunyi. Seluruh makhluk hidup akan langsung terhipnotis dan masuk ke dalam dunia mimpi. Jika terkena jutsu ini, kalian akan mendapatkan mimpi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Bahkan, kalian yang suka halu buat nikah sama member JKT48, dengan jutsu ini, impian kalian pasti akan terwujud tanpa harus pusing mikirin cicilan dan gaji yang pas-pasan. Tapi meskipun begitu, di dunia nyata, tubuh kalian akan dililit oleh akar pohon dewa yang mampu menguras cakra. Semakin lama terjebak, tubuh kalian akan bermutasi menjadi pasukan prajurit Zetsu putih. Mugen Tsukuyomi merupakan kiamat berupa kematian perlahan, berkedok perdamaian dan kebahagiaan yang semu. Jika Mugen Tsukuyomi membunuh secara halus, maka The Rumbling dari Attack on Titan adalah wujud murni dari teror fisik absolut. Coba kalian bayangin, selama hidup kalian diteror oleh Titan yang gede dan tingginya kayak angka korupsi di suatu negara. Tragedi genosida ini dipicu oleh seseorang yang bernama Eren Yeager melalui kekuatan founding Titan-nya. Ribuan Wall Titan yang selama ratusan tahun bersembunyi di dalam tembok paradis dilepaskan sekaligus. Mereka berbaris melintasi lautan dan benua untuk meratakan semua yang ada di hadapan mereka. Dampaknya luar biasa mengerikan. Bukan hanya infrastruktur dan peradaban yang hancur karena diinjak, tapi hawa panas dari tubuh Wall Titan juga mampu membakar dan memusnahkan apapun termasuk ekosistem. Gak ada negosiasi, gak ada ilusi, yang ada hanya suara pijakan raksasa yang menandai akhir dari peradaban. Di urutan yang ketiga, ada kiamat yang bisa dibilang cukup kompleks secara filosofis, yang datang dari anime Neon Genesis Evangelion. Anime ini sukses membuat penonton trauma oleh banyaknya scene disturbing yang bikin gak nyaman. Salah satu peristiwa paling mengerikan dari anime ini adalah Third Impact. Third Impact, kumaha sih anjing? Bukan treat, tapi third impact, dongo. Salah satu peristiwa paling mengerikan dari anime ini adalah Third Impact.
Peristiwa ini diawali dari seseorang bernama Gendo Ikari yang ingin bertemu kembali dengan istrinya yang udah login akhirat. Dengan menyatukan DNA Adam dan Lilith, maka terjadilah peristiwa yang dinamakan Third Impact. Saat itu terjadi, secara bersamaan seluruh umat manusia akan melebur dan meleleh menjadi cairan. Kemudian jiwa mereka akan menyatu menjadi satu entitas raksasa. Saat semua jiwa bersatu, semua manusia akan berbagi isi pikiran mereka. Di satu sisi, gak ada lagi rasa kesepian, rahasia yang disembunyikan, atau perbedaan pendapat. Tapi di sisi lain, kepribadian dan identitas individu manusia akan hilang sepenuhnya. Seketika, bumi akan senyap tanpa adanya peradaban. Dan yang ada hanya cairan sisa peleburan manusia. でも母さんはどうするの？ Di urutan keempat ada kiamat yang mendobrak hukum fisika dan waktu. Universe Reset dari JoJo Stone Ocean. Berawal dari seorang pendeta bernama Enrico Pucci yang berambisi untuk membawa semua orang ke surga versi dirinya. Dengan menggunakan stand pamungkasnya yang bernama Made in Heaven, Pucci mampu mempercepat laju waktu seluruh alam semesta tanpa henti. Matahari terbit dan tenggelam udah kayak kilatan lampu. Bahkan dalam hitungan detik, makanan bisa langsung membusuk. Percepatan ini akan terus berlangsung hingga alam semesta mencapai titik singularitas yang akan meledak menjadi Big Bang. Akhirnya, alam semesta akan mereset ulang dirinya ke sebuah semesta yang baru. Dan dunia inilah yang disebut surga oleh Pucci. Di dunia ini, semua manusia mampu mengetahui seluruh nasib dan masa depan mereka. Pucci menganggap kepastian ini sebagai surga. Tapi kenyataannya, hal ini adalah kiamat psikologis yang merampas hal paling berharga dari kemanusiaan. 加速した時を生きた者たちは全員頭脳や肉体ではない。 Gimana jadinya jika seluruh negara yang kalian tinggali ternyata dirancang hanya sebagai tumbal ritual raksasa? Itulah konsep kiamat dalam Full Metal Alchemist Brotherhood. Sang ayah yang merupakan antagonis utama menghabiskan waktu ratusan tahun untuk mengukir lingkaran transmutasi raksasa untuk mengelilingi seluruh negara Ametris. Peperangan dan pembantaian di berbagai wilayah sengaja diciptakan untuk menandai titik kunci lingkaran tersebut dengan darah. Saat gerhana matahari terjadi dan ritual diaktifkan, jiwa dari puluhan juta rakyat Ametris dicabut secara paksa dalam sekejap. Jiwa-jiwa ini digunakan sebagai bahan bakar alkimia untuk menarik Tuhan ke bumi. Kiamat ini sangat mengerikan karena diperhitungkan secara dingin dan sistematis selama bertahun-tahun tanpa disadari oleh para korbannya. Jika anime lain memperlihatkan kiamat akibat ulah monster atau villain utama, Devilman Crybaby menunjukkan bahwa manusia sendiri yang mempercepat kiamat mereka. Saat fakta bahwa iblis hidup di antara manusia terungkap ke publik, dunia dilanda paranoid yang luar biasa. Rasa takut membuat manusia saling mencurigai satu sama lain. Mereka mulai menghabisi sesamanya sebelum iblis sampai menyentuh mereka.
Anarki massal ini berujung pada perang total yang menghancurkan seluruh peradaban. Dan pada akhirnya bumi runtuh bukan hanya karena kekuatan fisik para iblis, melainkan karena kerapuhan moral dan kepanikan massal dari manusia itu sendiri. Kiamat gak selalu membutuhkan monster raksasa atau sihir gelap. Dalam Syrup of the End, kiamat datang dalam bentuk mikroorganisme. Sebuah virus buatan manusia dilepaskan ke seluruh dunia. Yang membuat virus ini mengerikan adalah spesifisitasnya. Virus ini hanya menyerang manusia yang berusia di atas 13 tahun. Dalam hitungan jam, 99% populasi manusia dewasa di seluruh dunia tewas mengenaskan. Seketika itu juga tatanan dunia mulai runtuh, infrastruktur mati, dan anak-anak yang tersisa ditinggal tanpa perlindungan. Di saat itulah ras vampir muncul dari kegelapan untuk mengambil alih bumi dan menjadikan anak-anak yang selamat sebagai ternak darah. Sebuah kiamat yang menghancurkan masa depan peradaban dalam satu malam. Dan yang terakhir ada konsep kiamat yang saat ini sedang menjadi ancaman utama dalam dunia Jujutsu Kaisen, The Merger yang dirancang oleh Kenjaku. Hal ini disebabkan karena di masa lalu Toji berhasil membunuh Riko Amanai yang seharusnya menjadi wadah bintang plasma untuk meriset tubuh Master Tengen. Karena gagal bergabung dengan wadah baru, Tengen terus menua dan akhirnya melewati batas kemanusiaan. Melalui turnamen berdarah bernama Chuling Game, Kenjaku mengumpulkan energi kutukan dalam jumlah raksasa dari seluruh penyihir di Jepang, yang bertujuan untuk memaksa seluruh populasi manusia non-penyihir di Jepang untuk bergabung dengan Tengen. Hasil dari penggabungan ini bukanlah kedamaian, melainkan potensi untuk melahirkan sebuah monster energi kutukan raksasa yang mampu menyapu bersih peradaban. Konsep ini menggabungkan evolusi paksa dengan pemusnahan identitas kemanusiaan. Dan itulah 8 kiamat fiksi paling mengerikan dalam sejarah anime. Peristiwa mana yang menurut kalian paling mengerikan jika terjadi di dunia nyata? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.